Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kembali kita bertemu dalam siraman rohani. Mari bersama saya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk jam ini, untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan secara singkat. Kiranya hari ini boleh kami lalui dalam pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari langsung saja bersama saya membuka di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Ia di sini adalah Tuhan sendiri, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bapak Ibu Saudara, patah hati identik dengan anak muda sih ya, biasanya begitu ya. Tetapi patah hati di sini bukan sekedar bicara tentang putusnya sebuah hubungan yang sudah dijalin, tapi ini lebih kepada sebuah perasaan yang tidak sekedar perasaan yang reaksi emosional yang dianggap sepele Bapak Ibu Saudara, begitu aja kok. Tapi ini bicara tentang sebuah patah hati yang dalam bentuk yang lebih kompleks. Artinya bahwa apa? Bahwa ada orang-orang, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia biasa. Seringkali ketika kita harus berhadapan dengan banyaknya tekanan dalam hidup, banyaknya persoalan dan permasalahan, banyaknya segala sesuatu yang membuat kita under pressure Bapak Ibu Saudara, itu bisa membuat saya, bisa membuat Bapak Ibu Saudara itu patah hati. Dalam pengertian kita yang punya kekuatan dan semangat yang kuat dan hati yang kuat, tiba-tiba bisa merasa jatuh, tiba-tiba merasa tidak berdaya, dan itu bisa mempengaruhi keseluruhan daripada hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kata patah hati di sini itu bukan sekedar reaksi emosional semata dan dianggap biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita patah hati, setiap kita yang patah hati, firman Tuhan tadi berkata dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Tuhan itu memperhatikan dengan sungguh mereka-mereka yang patah hati. Maka Tuhan bilang, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar disembuhkan. Ini janji firman Tuhan bagian yang B daripada ayat ketiga dari Mazmur 147 ini adalah dan membalut luka-luka mereka. Karena udah pasti ketika hati kita penuh luka, hati kita patah begitu ya, seperti kata firman Tuhan, itu akan bisa sembuh ketika lukanya juga diobati. Nah, maka Tuhan sangat peduli dengan situasi yang sedetil ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang sendiri nanti Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan tidak sekedar menyembuhkan, Tuhan juga akan membalut setiap luka-luka di dalam hati kita. Memang di dalam hati tidak kelihatan lukanya Bapak Ibu Saudara, beda dengan luka secara fisik di luar. Kita bisa melihat, kita bisa orang lain juga bisa melihat, dan kemudian ketika kita obati, maka dengan berjalannya waktu obat bereaksi dan kemudian kita menjadi sembuh. Tapi dengan apa yang ada di dalam itu sulit untuk bisa dideteksi ukuran atau sejauh apa kesembuhannya. Manusia nggak bisa melihat, kita sendiri kadang merasa sudah sembuh, merasa sudah oke, tapi ternyata dalam beberapa reaksi yang terjadi dalam hidup kita masih menunjukkan bahwa sebetulnya luka atau patah hati kita itu belum sembuh dan belum terselesaikan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini, jam ini, saya tidak mengerti masing-masing kita punya sedang gitu ya, atau punya patah hati yang belum terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, mari, gak ada jalan lain. Datang ke manusia, oke, gak masalah. Kita minta didoakan segala macam, itu memang perlu. Sebab harus ada support dari hamba Tuhan atau orang-orang yang lebih dewasa rohani. Karena kita sendiri pasti gak mampu. Harus ada support yang mendorong kita untuk kita punya semangat memperbaharui segala hal yang berkaitan dengan hati ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu jangan lupakan Tuhan. Sebab Dia mengerti dan Dia memahami, bahkan Dia memberikan perhatian khusus
Maka kemudian Mazmur 147 ayat ketiga ini ditulis oleh sang pemazmur. Sang pemazmur juga pernah mengalami, maka dia menyatakan pengalamannya itu, pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan, bahwa ketika hatinya patah, ketika hatinya sedang remuk begitu ya, ada banyak luka karena banyak hal, dia tahu selain manusia, selain mereka yang bisa mensupport untuk memberikan dia semangat kembali, ada Tuhan yang utama. Maka kemudian dia bisa menuliskan bahwa hanya dia yang akan menyembuhkan dan dia juga yang akan membalut seluruh luka-luka itu. Maka sekali lagi di jam ini saya tidak tahu, saya juga tidak paham bagaimana kondisi kita sekalian. Tapi ketika hatimu patah, percayalah ada Tuhan yang memperhatikan patah hatimu. Maka ia akan dengan segera menyembuhkan dan kemudian membalut segala luka-luka itu. Tentunya ketika kita bersedia menghampiri dia dan memohon agar Tuhan sendiri yang membalut seluruh luka-luka daripada patah hati kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kiranya sekali lagi hari ini, jam ini, datanglah kepada Tuhan jika kita sekalian sedang dalam posisi seperti apa yang dialami oleh pemazmur waktu itu. Dia datang kepada Tuhan, kepada tempat yang tepat untuk hatinya kembali diperbaharui, hatinya kembali mengalami kesembuhan yang sempurna. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, masing-masing kami dengan segala keadaan yang ada pada kami. Mungkin hati kami sedang dalam keadaan yang seperti apa yang firman Tuhan bilang, mungkin kami sedang patah hati, mungkin kami sedang dalam keadaan yang tidak seperti kami inginkan, hati kami didera dengan berbagai macam hal, kami under pressure dan lain sebagainya. Tapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, ada janji seperti dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, bahwa Engkau sendiri yang akan menyembuhkan seluruh luka-luka hati kami, bahkan patah hati kami, dan Engkau membalutnya. Terima kasih Tuhan, metrekan kebenaran ini lebih lanjut, dan biarlah kebenaran ini memberkati setiap kami yang mendengarkan. Berkati setiap mereka dengan segala pergumulan, dan kiranya tangan kasih setia Tuhan tidak berkekurangan atas setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.